Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, jumpa lagi di bincang-bincang singkat kita tentang pemahaman ISO dan implementasi pemahaman dan implementasi ISO 17025 tahun 2017 untuk laboratorium pengujian dan kalibrasi. Insya Allah dalam bincang-bincang singkat ini kita masih membahas satu topik, yaitu tentang audit internal atau audit internal. Sebagaimana telah sering kami sampaikan bahwa di dalam diskusi tentang ISO ada 6 tahap yang bisa menjadi rujukan kita di dalam membahas topik tersebut. Jadi yang pertama, Bapak Ibu sekalian, setelah kita menetapkan topiknya, misalnya sekarang kita bincang-bincang singkat tentang topik audit internal. Setelah kita menetapkan topiknya, yang kedua kita bertanya, bagaimana konsensus ISO 17025 tentang topik ini, topik audit internal. Yang kedua. Yang ketiga, kita bertanya bagaimana tentang kebijakan KAN, bagaimana kebijakan KAN tentang topik ini, itu topik tentang audit internal. Yang keempat, bagaimana menyusun dokumen, yaitu dokumen tentang audit internal. Kemudian yang kelima, bagaimana mengimplementasikannya, menerapkan. Dan yang terakhir, bagaimana melaporkannya. Nah, di dalam audit internal, setelah kita tetapkan topiknya tadi, konsensusnya diatur di dalam klausul 8.8. Kemudian ada kebijakan KAN bahwa laboratorium minimal sekali telah melaksanakan audit internal sebelum melaksanakan pendaftaran. Ini antara lain. Kemudian kita nyusun dokumen tentang audit internal, tercantum di dalam dokumen panduan mutu, klausul 8.8. Kemudian kita membuat prosedur atau quality prosedur tentang audit internal. Kemudian kita membuat sejumlah formulir. Kemudian kita praktekkan. Setelah itu yang terakhir, yang keenam, kita membuktikan hasil praktek kita, recordingnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini menarik karena ini berlaku bagi semua topik. Topik apa saja, Bapak Ibu, tentang ISO 17025. Apakah topiknya tentang sampling, topiknya tentang peralatan, topiknya tentang penetapan struktur organisasi laboratorium, topiknya tentang uncertainty, maka jangan lupa ikuti dengan pertanyaan bagaimana dengan konsensus ISO 17025 tentang topik-topik tersebut. Yang kedua, bagaimana kebijakan KAN-nya. Yang ketiga, kita bertanya bagaimana menyusun dokumennya, dan bagaimana mempraktekkannya atau implementasi, dan bagaimana melaporkannya. Nah, ini menjadi pegangan yang sangat fundamental bagi teman-teman laboratorium, karena topik-topik yang sebagian kami sebutkan tadi adalah hal-hal yang perlu kita bicarakan, kita perlu persiapkan di dalam di dalam menerapkan sistem mutu laboratorium berbasis ISO 17025. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada yang menarik bahwa di dalam melaksanakan audit internal, setelah kita menyusun dokumennya, maka jangan lupa bahwa kompetensi auditor internal menjadi sangat fundamental. Sebab ada pakar mengatakan bahwa auditor internal Anda lebih berharga bagi bisnis Anda, lebih berharga bagi laboratorium Anda dibandingkan dengan auditor eksternal. Jadi auditor internal ini jika benar-benar kompeten, dia menjadi salah satu penentu untuk peningkatan laboratorium, termasuk di dalam peningkatan pelayanan kepada pelanggan. Dan kita pahami juga bahwa tujuan daripada audit internal adalah sebagai tools to improve. Jadi sebagai sarana untuk melakukan perbaikan, sarana untuk melakukan peningkatan, sebagaimana telah kita pahami bahwa tidak ada sistem mutu yang ideal.
Tidak ada sistem mutu yang sempurna, di dalamnya banyak dinamika. Baik dinamika itu dari sumbernya dari internal maupun dari eksternal. Nah, perlu kita audit dalam rangka untuk perbaikan. Juga telah kita sebutkan di beberapa video yang lalu bahwa audit internal sebagai sarana untuk lebih meningkatkan kepuasan kepada pelanggan. Pelanggan harus kita puaskan sehingga pelanggan itu bisa menjadi pelanggan yang tetap di laboratorium kita. Karena kita paham juga bahwa tidak ada laboratorium yang berbasis ISO 17025 jika itu untuk keperluan bisnis yang tidak memiliki kompetitor. Kita saling berkompetisi. Nah, salah satu cara untuk memenangkan kompetisi ini, maka kita harus fokus untuk senantiasa memberikan kepuasan kepada pelanggan. Nah, audit internal ini secara langsung bertujuan untuk lebih meningkatkan kepuasan kepada pelanggan. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, setelah kita menentukan kompetensi auditor, tentu saja melalui pelatihan. Dan auditor ini perlu banyak pengalaman di laboratorium sebab kita tidak bisa, ya, saya sebagai seorang auditor internal tidak bisa melakukan audit jika saya tidak paham tentang ISO 17025, baik dari sisi dokumentasinya dan dari sisi penerapannya termasuk recordingnya. Kenapa? Karena kita akan membuktikan kompetensi dari klausul-klausul ISO yang telah dikonsensuskan. Karena itu kita juga perlu mengingatkan bahwa cakupan audit adalah mengaudit semua klausul ISO, mulai dari persyaratan general, terdiri atas ketidakberpihakan dan kerahasiaan informasi harus kita audit. Kemudian persyaratan struktural harus kita audit. Kemudian persyaratan sumber daya harus kita audit yang meliputi personal, fasilitas laboratorium, kemudian peralatan, kemudian ketertelusuran metrologi, dan jasa-jasa dari pihak eksternal. Juga kita perlu mengaudit persyaratan proses, ya, mulai daripada kaji ulang permintaan tender dan kontrak, kemudian validasi atau verifikasi metode uji, kemudian sampling kita audit, pengelolaan sampel juga kita audit, kemudian rekaman teknis kita audit, kemudian uncertainty kita audit, kemudian jaminan mutu, kemudian pelaporan hasil, kemudian keluhan pelanggan dan pengelolaan ketidaksesuaian, dan yang terakhir di klausul 7 atau persyaratan proses yang kita audit adalah tentang pengendalian data. Nah, yang kelima kita perlu kita audit adalah persyaratan manajemen diatur di klausul 8. Mulai daripada dokumen sistem mutu, kemudian pengendalian dokumen, kemudian pengelolaan rekaman, kemudian identifikasi risiko dan peluang, kemudian improvement, kemudian tindakan perbaikan, kemudian manajemen review atau kajian manajemen. Nah, lima persyaratan ini Bapak Ibu sekalian harus kita audit. Nah, sudah kami sampaikan di beberapa video sebelumnya bahwa untuk mengaudit klausul-klausul ISO ini kita menerapkan formula DIR, dokumentasi, kemudian implementasi dan rekaman. Jadi kita ambil contoh, misalnya kita akan mengaudit di persyaratan sumber daya, yaitu tentang peralatan di klausul 6.4. Untuk mengauditnya kita terapkan formula documentation, implementation, dan recording. Kita bertanya kepada auditee. Auditee adalah personil yang diaudit. Apakah dokumen tentang peralatan sudah dibuat atau belum? Ini dokumentasinya. Baik dokumen yang berkaitan dengan kebijakan maupun dokumen yang berkaitan dengan prosedur. Kemudian kita bertanya, apakah implementasi tentang peralatan ini sudah dikerjakan sesuai dengan standar ISO atau belum? Misalnya, apakah peralatan sudah dikalibrasi atau belum? Apakah peralatan sudah dilakukan uji kinerja atau belum?
apakah peralatan mempunyai logbook atau belum, apakah peralatan mempunyai formulir rencana perawatan, formulir rencana kalibrasi, formulir rencana uji kinerja, dan seterusnya. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini menurut ISO dianggap sebagai atau disebut sebagai alat bantu. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, salah satu yang menjadi bekal bagi seorang auditor adalah membuat sejumlah pertanyaan. Pertanyaan yang relevan tentang klausul-klausul ISO, pertanyaan yang relevan tentang kebijakan kan, pertanyaan yang relevan tentang regulasi terkait jika ada. Kemudian kita perlu membuktikan pada waktu kita melaksanakan audit internal. Nah, Bapak-Ibu sekalian, ini sangat penting karena jika semua klausul-klausul ISO telah kita audit dengan menerapkan formula DIR, Documentation, Implementation, dan Recording, kemudian semua kebijakan kan yang berkaitan dengan ISO 17025, baik untuk laboratorium kalibrasi maupun pengujian, telah dilaksanakan oleh laboratorium, ada D-nya, ada I-nya, dan ada R-nya. Kemudian apakah regulasi terkait telah ditetapkan atau dilaksanakan atau belum. Kemudian apakah ada pembuktiannya secara visual atau recordingnya. Pembuktian itu baik dalam bentuk laporan maupun dalam bentuk formulir. Bisa dibuktikan secara visual. Nah, ini penting bagi Bapak Ibu sekalian, sebelum teman-teman auditor internal melaksanakan audit, perlu membuat sejumlah pertanyaan. Nah, pertanyaan ini sekali lagi dikatakan sebagai alat bantu. Nah, berdasarkan pengalaman kami sudah membuat sejumlah pertanyaan yang berkaitan dengan konsensus ISO tentang audit, berkaitan dengan kebijakan kan, berkaitan dengan implementasi dan recording, ada sekitar 300 pertanyaan. Nah, jika 300 pertanyaan ini kita ajukan atau kita diskusikan dengan teman-teman auditi, maka kita berharap ada beberapa yang bisa kita temukan sebagai ketidaksesuaian dalam rangka untuk melakukan improvement. Tujuannya adalah tools to improve dan untuk lebih meningkatkan kepuasan kepada pelanggan. Baik Bapak Ibu sekalian, itu bincang-bincang singkat kita tentang audit internal. Kami review sedikit bahwa jika kita akan melakukan audit internal, maka rujukan kita yang pertama adalah konsensus ISO 17025, kemudian kebijakan kan yang berkaitan dengan topik audit internal, kemudian regulasi terkait jika ada, kemudian dokumentasinya, kemudian implementasinya, dan pelaporannya, pembuktiannya secara visual. Nah, jika penjelasan ini bisa dilaksanakan oleh teman-teman auditor, maka kita berharap bahwa laboratorium Anda bisa secara berproses mengalami improvement. Dan yang tidak kalah pentingnya Bapak Ibu sekalian, jika kita telah melaksanakan audit internal dengan benar, dengan baik, maka kita berharap bahwa jika tim asesor kan datang ke tempat Bapak Ibu sekalian, maka permasalahan ini menjadi tidak begitu berat bebannya. Karena ada sementara orang yang mengatakan bahwa audit internal adalah bayang-bayang asesmen. Kenapa? Karena asesor di mana saja biasanya pertanyaannya tidak jauh menyimpang daripada formula DIR. Show me your documentation, show me your implementation, dan show me your recording. Baik Bapak Ibu sekalian, sampai di sini dulu bincang-bincang singkat kita tentang pemahaman dan implementasi ISO 17025 dengan topik audit internal. Tetap semangat, jadikan penerapan sistem mutu bermanfaat bagi kehidupan, berilmu terlebih dahulu sebelum
berkata dan berbuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.